Ya Allah. Nikita Mirzani mendapat perlawanan hebat dari lawannya. Bukan Reza Gladys, tapi para buzzernya yaitu Fitri dan Miss Gosip. Beredar di luar sana, bahwa buzzer Reza Gladys mendapat suntikan dana besar dari salah satu bos mafia skincare Indonesia. Sheila Sokia pernah mengatakan, kalau semua ini yaitu tak lain adalah pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Henny Sagara? Nama Henny Sagara terkuak setelah owner Davina dipanggil di persidangan, dan dengan jelas menyebutkan, pabrik terbesar skincare overclaiming yaitu pabrik milik Henny Sagara. Siapapun yang melindungi Nikita, aparat penegak hukum yang digaji oleh rakyat, ya aku doa. Dan siapapun yang mendengarkan dirimu adalah orang-orang yang tidak berada di jalan yang lurus. Karena doa anak durhaka tidak akan pernah menembus langit. Paham kau, Nepos? Berhentilah mengurus perkara orang lain. Perkara kamu sendiri belum selesai, belum tuntas. Lu pikir di akhirat lu bisa bayar orang, lu bisa bayar malaikat, seperti yang kamu lakukan untuk membalas dendam-dendammu kepada orang lain. Pret. Kita ditersangkakan dan didakwakan itu atas dasar apa? Ternyata barang bukti 6, barang bukti 4 diantaranya media elektronik itu tidak pernah diberikan kepada pengadilan. Artinya bahwa terhadap benda-benda tersebut tidak bisa menjadi alat bukti di pengadilan. Lantas kita atas dasar apa? Kalau atas dasar rekaman, nggak ada barang buktinya. Saya yakin tidak pernah ada SPSita surat perintah penyitaan, tidak ada BA-sita berita acara penyitaan, bahkan penetapan pengadilan sekalipun terhadap barang sitaan tersebut. Go, ini kita fight, ya fight. Bahwa ini celah hukum untuk kamu. Hai, good morning good people. Pagi ini aku lihat informasinya bahwa Nikita Mirzani penangguhannya dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirangga atau yang punya akun WRangga_01. Saya mau minta maaf kepada Ibu Henny Sagara dan Ibu Fitri, lalu Dr. Reza Gladys. Alasan saya mengklarifikasi ini karena saya sudah melakukan ujaran kebencian, hinaan, bullying terhadap Ibu Sagara, Ibu Henny Sagara, dan Ibu Fitri, bahkan Dr. Reza Gladys. Apa yang saya posting selama ini itu adalah hoax dan ujaran kebencian, fitnaan yang sangat keji terhadap mereka bertiga. Contoh yang kemarin saya merepost postingan tentang pabrik Ibu Henny Sagara itu semua tidak benar, dan saya menyesal atas postingan atau repostan saya tersebut yang udah menghina pabrik Ibu Henny Sagara atau menjelekkan, karena berita itu adalah berita hoax. Dan untuk Ibu Fitri Sauteru, saya sudah menghina, membuli dan menjelekkan nama Ibu Fitri Sauteru. Dan juga terhadap Dr. Reza Gladys, saya sudah memosting muka beliau menghina dan bisa menjatuhkan kredibilitas seorang Dr. Reza Gladys. Dengan ini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya terhadap Ibu Henny Sagara, Ibu Fitri Sauteru dan Dr. Reza Gladys, karena saya sudah menyesal atas perbuatan saya yang sudah mengakibatkan ujaran kebencian, hinaan, dan lain-lain. Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf. Dikabulkan nggak dikabulkan sayang, nggak dikabulkan. Nanti tunggu, mudah-mudahan Oktober atau awal November itu divonis tok di atas 10 tahun. Beredar kabar bahwa permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani telah diterima oleh pengadilan. Hal ini diucapkan oleh pengacara Sylvia yang mengatakan di akun sosial media pribadinya. Tak hanya itu, untuk membuktikan ucapannya, Sylvia pun memposting bukti bahwa permohonan Nikita Mirzani telah diterima, dan menurutnya Nikita akan pulang ke rumahnya pada tanggal 4 September 2025. Namun, yang membuat kubu Reza Gladys bingung, kenapa statusnya permohonan diterima pengadilan, bukankah seharusnya disetujui? Bahkan, mendengar kabar penangguhan penahanan Nikita Mirzani pun, Zenzabela hanya bisa tertawa. Menurutnya, hal itu tidak mungkin terjadi. Yang ada, nanti pada saat vonis, Nikita pasti akan ditahan di atas 10 tahun penjara, ujar Zenzabela. Camkan aja kata-kataku ini, aku jarang meleset.
dikabulkan, nggak dikabulkan sayang, nggak dikabulkan. Nanti tunggu, mudah-mudahan Oktober atau awal November itu divonis tok di atas 10 tahun udah. Tapi gue kasihan sama si Mail loh, ternyata ya. Gak perlu dikasihanin si Mail udah siap masuk penjara itu gaya-gayanya melawan jaksa. Gak perlu lagi dikasihanin dia. Tapi dia cuma kebagian 30 juta kan katanya. Oh, kasihan karena 30 juta ya. Iya, kasihan kan 4M loh yang didapat. Entah minimal dikasih berapa, 300. Halo. Tak hanya itu, Fitri Sahutero pun mengatakan, sepertinya hakim tidak menghiraukan surat permohonan penangguhan dari Nikita Mirzani. Tapi, kenapa di media sosial rame bahwa Nikita akan menjadi tahanan rumahan? Entahlah siapa yang benar. Kita lihat saja nanti pada tanggal 4 September 2025. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Yakin info terbaru? Bukannya kemarin habis nangis-nangis, sembah sujud di telapak kakiku, minta ampun, gue jambak. Sekarang mau gue jambak lagi. Iya, gue cakar lo nanti lo, gue cakar nanti lo. Lu aja 1,5 M gak cair, gara-gara gue kan. Gue labrak lo di pengadilan, gue cakar, ya, gue jambak, gue injek. Inget gak lo? Hah? Jangan sampai ada kejadian tragedi yang ketiga kali atau keempat kali. Nanti nangis lagi, bilang lagi tuh 1,5 M aja kan gak cair karena gue labrak. Hah? Kan lu niatnya mau permalukan NM kan, tapi gue permalukan lagi lu. Hukum karma sayang itu. Bilang sama si Nepos nggak usah ngurusin hidup orang, udah kismin dia, utang di mana-mana. Ingat judol. Miss Gosong, kamu tuh cocoknya makin ngebul ya. Kalau kamu ngomongin soal gosip, oke lah ya, anggap aja hiburan. Tapi kalau kamu ngadu sana sini tanpa bukti, tanpa fakta, itu jatuhnya apa? Fitnah. Si itu ngomong katanya Nikita Mirzani itu dalang dari penjarahan rumah Uya Kuya. Ada buktinya enggak? Kini Nikita Mirzani terjun payung ke dunia politik untuk menjadi provokasi penjarahan rumah Uya Kuya. Dan itu berhasil dilakukan. Waduh. Saran aja nih dari orang yang sama-sama kulitnya gosong ya, mendingan Mbak kan nama akunnya Miss Gosip, ya udah gosipin artis-artis OOTD gitu, atau enggak ngegosipin skincare yang abal-abal biar nggak bahaya tuh kayak yang Ono ya, daripada ngomong gosip tambah fitnah. Udah gosong ntar susah lagi putihnya ya, paling bisa pakai krim abal-abal, ntar jatuhnya bukan putih tapi legam, tahu kan, hitam legam gitu, ngerti kan ya kan? Atau enggak di laser, tapi mungkin yang di laser apanya, bibirnya atau otaknya. Canda. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke, nah ini ada info guys, tanggapan Fitri Sahutero penangguhan penahanan Nikita, katanya gitu guys ya. Ini menghirup udara bebas. Nikita Mirzani bebas pulang nanti pada saat sidang, bisa datang kembali untuk memenuhi panggilan guys ya. Fitri Sahutero memperingati Nikita soal berucap, katanya gitu guys. Nah ini kita lihat seperti apa ya dia ngomong. Kalian harus tahu buzzer kelas kakap di kasus Nikita Mirzani kemarin nih. Fitri Sahutero rugi 50 miliar HS dan RG gara-gara rekrut si Fitri jadi tim. Pantesan sekarang si Fitri itu udah nggak digubris sama dua orang tersebut, dan sekarang bela-bela Uya Kuya. Biar apa? Biar cair lagi. Karena kan kemarin Uya Kuya itu sempat dikomen sama Nikita Mirzani tentang karma gitu kan. Pasti ada lah postingannya gitu kan. Nah sekarang lagi belain si Uya Kuya biar cair. Emang si Fitri itu orangnya suka banget nimbrung, karena memang dia cari duitnya ya dari situ. Si buzzer sebenarnya, Fitri itu buzzer. Guys, ini tuh dari kemarin ya, banyak banget yang ngetek-ngetek aku, katanya NM bebas. Katanya alhamdulillah kesaksian Melvin akhirnya bisa meringankan NM dan penangguhannya tuh dikabulkan. Kan aku tuh nonton ya sidang yang kemarin pas kesaksian Melvin gitu. Kesaksian Melvin yang mana yang meringankan NM gitu. Yang ada hampir tidak mungkin penahanannya NM itu dikabulkan ya. Ini pendapat aku ya, hampir nggak mungkin. Karena itu tuh beritanya hoax gitu. Itu tuh kejadiannya waktu kasus Fadel gitu, setahu aku ya, pakai baju itu tuh. Itu tuh kasus Fadel, dan emang kebetulan waktunya tuh emang sama-sama 7 bulan. Dia juga udah 7 bulan di penjara, dan kasus Fadel itu waktu itu prosesnya tuh dari pelaporan sampai Fadelnya ditangkap tuh 7 bulan juga. Jadi ini orang-orang yang
kasihan banget gitu, kok gampang banget tergiring dan mereka tidak ngecek kebenarannya itu bener apa enggak gitu beritanya. Karena itu kan itu udah jelas hoax gitu. Karena kalau bener nih ya NM udah bebas gitu, penahannya dikabulkan, itu pasti dia udah live gitu. Nggak mungkin dia ngomongnya bener di sosial media. Justru aku tuh kasihan gitu sama orang-orang yang gampang percaya ngelihat berita-berita hoax kayak gini gitu dan langsung ditelan bulat-bulat gitu. Karena ini orang-orang kayak gini tuh yang gampang banget tertipu dan gampang banget diajak-ajakin investasi bodong gitu. Karena dia kalau dikasih tahu tuh langsung percaya aja gitu. Udah jelas-jelas itu tuh beritanya hoax gitu. Makanya aku aneh banget, rame-rame orang pada bilang NM bebas, NM Apa benar nih kita udah gitu. bebas? Ternyata belum Karena bebas ya. menurut aku tuh hampir nggak mungkin. Tim Niki, ya kalian harus jadi tim Niki. Itu benar ya. Aku segedek-gedeknya sama dia ya. Tapi aku dari awal dulu pernah ngomong. Dia memang salah, tapi dia tidak bersalah sepenuhnya. Dia tidak sendiri dan dia didalangi. Itu ya. Dia didalangi. Siapa yang ngedalangi? Bos Judol. Wannabe, Bos Judol wannabe. Waduh. Oke, aku jawab. Banyak yang pertanyaan yang menanyakan Nikita Mirzani udah pulang belum sih gitu ya ke rumah. Gini, setahu aku surat penangguhan memang sudah diterima oleh hakim, tapi hakim belum memberi jawaban karena kemarin di persidangan Nikita Mirzani lupa. Ya, sekali lagi ya, yang banyak banget nih wartawan nih, sekali lagi nih aku klarifikasi juga buat wartawan ya. Kenapa saya nggak mau diwawancara? Karena Nikita belum pulang. Terus saya wawancara harus ngomong apa gitu loh. Doain aja kan, saya bilang doain semoga penangguhannya diterima dan dibebaskan, bisa bersidang dari rumah. Kalau saat ini belum gitu. Itu ya klarifikasi saya buat teman-teman pecinta-pecinta Nikita Mirzani dan juga para wartawan. Terima kasih ya. Kita doain aja Nikita Mirzani segera bisa bersidang berangkatnya dari rumah ya sayangnya. Gitu. Semua kita doain. Kalau dibilang sana ngapain berdoa, biarin, kami punya Tuhan. Terserah kami mau berdoa. Kalau kalian mau berdoa terserah kalian. Kalian mau berdoa misalnya skincare overclean bagaimana caranya bisa ada lagi, terserah kalian, kalau kami nggak mau ya gitu. Jadi kita doain aja semoga minggu ini bisa diajukan kembali sebelum persidangannya Nikita, dan kita tunggu jawaban dari hakim. Sekian, terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait ini? Ternyata emang benar ya, Nikita belum bebas guys. Jadi itu video-video lama dari Nikita ya, yaitu saat pada Loli ya, kejadian Loli sama Fadel gitu guys, video yang kemarin itu. Dan terima kasih ya sudah kasih info di video aku sebelumnya bahwasanya itu bukan video baru tapi video lama gitu guys. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.